Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikal Putra Halaj dari kelompok 4 PR ingin melaksanakan ujian tengah semester yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Miss Desi. Saya bersama pegiat seni dari perwakilan mahasiswa UIN bersama Sultan Azizan. Gimana tuh kabarnya tuh, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kita tuh mau apa ya? Sebenarnya mau nanya-nanya seputar seni aja sih tuh. Seni secara umum tuh. Menurut Sultan tuh seni secara umum, gambaran seni secara umum tuh apa aja sih? Yang masyarakat tuh, bukan masyarakat, mahasiswa tuh ada yang nggak tahu loh seni itu. Terima kasih ya atas kesempatan wawancaranya. Kalau kita berbicara seni, sebelum ke situ, kesenian itu kalau Cikal tahu ya, itu bagian kecil dari budaya, representatif dari budaya. Bahwa dalam hal ini ada salah satu tokoh budaya, Syarul Sumarjo, mengatakan bahwa budaya atau kebudayaan itu mencakup rasa, karya, sama cipta. Nah, hal ini yang dinyatakan kenapa seni itu menjadi bagian kecil dari budaya, yaitu dalam aspek karya. Nah, berbicara di ruang lingkup mahasiswa, bahwa artinya ketika berbicara aspek karya, berarti kan aspek imajinatif. Kita bisa menyatakan hal itu imajinatif dan itu bisa direpresentasikan, dijadikan sebuah produk. Dalam hal ini produknya ya beragam gitu. Maksudnya dalam diri setiap individu, khususnya mahasiswa, pasti memiliki, setiap individu ya memiliki jiwa seninya masing-masing. Artinya jiwa seni itu jiwa kreativitas. Jadi kreativitasnya masing-masing. Bisa digambarkan ketika saya pribadi dengan Cikal pasti beda, jiwa seninya itu pasti beda. Nah, kalau kita berbicara bagaimana mengaplikasikan ekspresi kita dalam ruang lingkup mahasiswa, dalam hal ini kesenian, itu kan banyak ya. Dengan adanya banyaknya UKM di UIN, itu sudah menggambarkan bagaimana polarisasi kesenian, polarisasi minat seni mahasiswa itu beda-beda, dan di situ sudah diwadahi gitu. Yang berkesenian atau yang berekspresi sukanya di bagian musiknya ada PSM gitu. Yang sukanya di bagian teater sastra yaitu ada teater awal. Yang sukanya di bagian alam atau ekspresi seninya itu di alam ya ada di Mahapeka gitu. Nah, hal ini yang menurut saya kalau kita berbicara seni itu ya masih umum, masih global. Ya kita bisa tariklah bahwa seni itu ya bentuk dari kreativitas. Seni kan kita melihatnya dari budaya ya, budaya lampau yang mungkin nenek moyang kita berimajinasi dan diaplikasikan lalu kita lestarikan. Nah, lambat laun kan budaya itu semakin pudar, terkikis akibat digitalisasi. Nah, sekiranya meminimalisir dampak terkikisnya budaya kita oleh budaya global tuh gimana sih tuh caranya? Kalau berbicara terkait itu ya bagaimana meminimalisir kebudayaan khususnya kita di Cirebon ya. Betul. Hal ini kalau didiskusikan luas ya. Dalam artian luas, nanti kita kaitannya dengan urbanisasi, kemudian dengan industrialisasi, dengan globalisasi, gitu kan. Itu akar masalahnya dari situ. Tapi bagiku yang perlu atau bagaimana cara kita untuk melestarikan kesenian atau kebudayaan yang sudah ada, ya yang pertama khususnya kita sebagai mahasiswa juga, kita udah sejauh mana gitu mencari tahu atau memahami identitas diri. Dalam hal ini identitas diri keindonesiaan mungkin, atau identitas diri kalau Cikal asli Cirebon ya kecirebonannya udah sejauh mana.
mengetahui identitas akulturasi asli orang Cirebon itu gimana sih, kebudayaan asli orang Cirebon itu gimana sih. Nah, dari bab itu dulu kita udah sejauh mana tahu, ya kan? Sebelum nanti bagaimana sih langkah untuk pelestariannya, orang kita aja belum tahu loh secara jati diri aslinya, gimana kita mau melestarikan, ya kan? Ya dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan zaman atau menyalahkan digitalisasi gitu. Kita tidak bisa. Karena apa? Ya karena kehidupan terus berjalan. Kalau kita ngambil salah satu teori sosial dari Yuri Bronner, dia mengatakan ada 5 sistem yang memang itu bisa mengubah tingkah laku dari setiap individu. Yang pertama ada mikrosistem, ruang lingkup kecil. Kemudian yang kedua ada mesosistem, ketiga ada eksosistem, keempat makrosistem, dan kelima kronosistem. Nah, kita langsung ke 5. Dalam hal ini kronosistem atau zaman, sistem zaman. Kadang pernah lihat ya di FYP TikTok atau IG itu pasti ada akun-akun yang nostalgia gitu kan. Akun-akun yang POV ketika lebaran 90-an gitu kan, POV ketika 80-an gitu. Itu kan pasti beda dengan sekarang gitu. Yang menjadi bedanya apa faktor perbedaannya? Ya faktornya karena secara teori tadi sosial itu ada faktor krono. Krono itu faktor zaman. Ya jelas beda zaman kita dengan zaman dulu. Bedanya apa? Ya bedanya entah itu situasi kondisi, entah itu pola pemikiran masyarakatnya, pola pemikiran manusianya, interaksi sosialnya, kemudian kebutuhannya gitu. Itunya pasti beda. Nah dari situ kenapa ya kalau kita berbicara seni ya pasti ada mengalami perubahan. Nah yang bisa kita aplikasikan atau yang bisa kita mengupayakan biar kesenian ini terus ada, ya kita tinggal tidak menghilangkan, tapi kita coba untuk bagaimana meningkatkan dan menyelaraskan dengan situasi zaman sekarang. Makanya kalau karena saya basicnya PMII ya, dalam PMII ada atau ada nilai-nilai yang memang itu diajarkan. Kemudian yang seringkali kita pegang teguh itu ada istilah al-muhafadatu ala qadimi soleh wal ahdu bijadidin aslam. Maksudnya apa? Al-muhafadatu merawat, al-muhafadatu ala qadimi soleh, merawat hal-hal yang dulu itu baik gitu kan. Berarti kalau dalam hal ini seni nih, berarti melawat seni-seni yang memang itu budaya-budaya yang baik. Wal ahdu, dan kita juga tidak menutup diri, wal ahdu mengambil, wal ahdu bil jadidil aslah, sesuatu yang baru dan itu lebih baik gitu. Nah artinya ya kita enggak harus untuk bagaimana kita seperti orang-orang dulu, tapi kita ya nilai-nilai dulu yang baik kita pertahankan dengan direlevansikan dengan situasi sekarang. Itu makanya itu bagiku al-muhafadatu ala qadimi soleh wal ahdu bil jadidil aslah itu sudah menjawab begitu ya caranya. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh melihat warisan dari nenek moyang tuh kita ambil hal-hal positifnya, dan kita juga misalnya bisa untuk meningkatkan hal tersebut, ya udah wayahnya kita yang merelevansikan hal tersebut. Ya, apalagi ini kan satu hari pasca hari Sumpah Pemuda. Betul. Dalam artian ya dalam tanggung jawab apapun ke depan, yaitu tanggung jawab pemuda hari ini. Gitu. Maka dari itu ya khususnya kita sebagai mahasiswa yang memang secara kalau kata Pram itu ya kaum intelektual gitu kan, ya harus sadar betul tentang bagaimana kalau kata Pram bertingkah laku adil mulai dari pikirannya, apalagi tingkah lakunya. Dalam hal ini aspek keadilan itu sudah diajarkan juga di PMII ya, dalam konsep aswaja. Nilai aswaja kan ada tawasud, ta'adul gitu. Nah ta'adul ini ya bagaimana kita adil secara gerakan kesenian gitu kan. Kita harus melihat secara objektif nilai-nilai atau sesuatu apa yang zaman dulu itu baik gitu kan, dan itu bisa dilestarikan.
Maka hal ini yang perlu digarisbawahi, tidak semua kesenian atau kebudayaan juga itu yang diwariskan oleh zaman dulu itu kan baik. Kan ada hal-hal atau budaya-budaya yang memang itu cenderung kurang baik atau negatif. Nah, ya dalam aspek pelestarian itu ya hal-hal yang baiknya yang kita pegang dengan konsep al-hafadul itu tadi. Nah, terus kan dari waktu ke waktu kan pastinya Tung Sultan tuh melihat bahwa perkembangan atau pertumbuhan seni tuh dari zaman ini nih, mungkin dari zamannya Tung Sultan tuh melihat dari waktu ke waktu tuh seni tuh peminatnya itu tuh nambah atau berkurang. Menurut saya pribadi karena tadi ya kesenian atau itu relatif naik turun ya peminatnya ya kesenian yang mana dulu gitu kan. Kalau kesenian terkait Cirebon menurut saya berkurang. Bagaimana mahasiswa atau kaum muda itu kan itu mencari jati diri kecerbonannya itu kurang. Bahkan kalau kita tanya tidak semua tahu bahwa ya tari topeng itu ada berapa gitu kan. Topeng juga kan banyak istilahnya, ada topeng pelana gitu kan. Tari topengnya juga banyak macamnya, itu belum tentu gitu, belum tentu teman-teman juga tahu terkait hal itu. Belum lagi ya Cirebon itu kalau menurut saya pribadi ya dengan adanya wawasan kecirebonan terkait MK Cyberkultur gitu kan, belum tentu kita juga sebagai pemuda Cirebon itu belum tentu tahu ada berapa sih keraton gitu kan, kemudian sejarahnya seperti apa sih, nah itu kan belum tentu tahu. Nah dari situ aja ya kita bisa lihat bahwa apalagi sekarang dengan globalisasi, dengan digitalisasi dan masuknya budaya asing ke kita gitu, tanpa itu yang menghilangkan identitas diri kita sebagai warga Indonesia, khususnya warga Cirebon. Itu yang menurut saya pribadi ya peminatnya juga ya terbilang normatif lebih sedikit gitu, karena ya sok aja kalau ditanya lebih apa lagu daerah, apa lagu Inggris atau DJ, pasti banyak kan hafal DJ Inggris. Nah lagu daerah Cirebon kayak contoh Warung Pojok, ada yang tahu enggak? Ada yang hafal enggak? Udah berkurang. Udah berkurang. Menurut saya kalau berbicara normatif berkurang atau enggak, berkurang setiap tahun. Tapi saya yakin karena masih banyak komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi kebudayaan, khususnya kalau di NU itu ada LBNU kayak Les Bumi ya. Jadi itu salah satu ruang atau kepengurusan terkait yang fokusnya itu di kebudayaan, pelestarian kebudayaan. Ya saya masih optimis bagaimana kebudayaan Cirebon itu ke depan masih ada. Tapi kan pesimis juga ketika yang menjadi generasinya itu seperti saya gitu kan, yang kaum muda itu sedikit tidak paham terkait akulturasi budaya di Cirebon gimana. Mungkin ya itu aja sih tuh dari saya sebagai pewawancara. Mungkin kalau dari tungsungannya ada merasa tidak nyaman gitu dari pembawaan saya, yang mohon maaf karena saya juga masih banyak belajar. Saya juga belajar. Jadi sebagai seorang mahasiswa ya kita tuh lebih baiknya diharuskannya sih sebenarnya lebih banyak berdiskusi supaya wawasan kita juga nggak kosong tentang budaya-budaya yang ada di sekitar kita, dan dapat memahami juga apa sih makna sebenarnya budaya kita tuh ada tuh untuk apa. Dan dari saya Cikal jadi sebenarnya mohon maaf ya. Saya juga mohon maaf ya. Keterangan atau hal yang sudah saya sampaikan itu kurang gitu kan. Cukup. Ini udah memenuhi kuota dan data yang diperlukan untuk produksi. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.